Shalom, perkenalkan nama saya Marlina Matasik, kelas A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang landasan-landasan kurikulum. Adapun landasan-landasan kurikulum yang pertama adalah landasan psikologis perkembangan dan belajar. Landasan psikologis adalah landasan yang memperhatikan sisi perkembangan manusia. Sedangkan psikologi pendidikan merupakan ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana individu mampu menerima stimulus atau rangsangan dari luar untuk mengubah dirinya menuju kedewasaan hidup. Landasan psikologi harus menjadi landasan pengembangan kurikulum untuk menentukan bagaimana suatu sistem pengajaran dapat berjalan dengan semestinya, maka seorang pengembang kurikulum dapat berpatokan pada dua cabang ilmu psikologi, yaitu psikologi pendidikan dan psikologi belajar. Adapun tahap-tahap perkembangan psikologi peserta didik terbagi menjadi 3, yaitu usia prasekolah, usia sekolah dasar, dan usia menengah. Memahami peserta didik merupakan hal yang sangat penting karena evaluasi atas kurikulum yang telah disusun dapat dilakukan dengan baik. Bahan evaluasi yang dimaksudkan adalah seperti kemampuan yang harus dicapai, metode penyampaian materi yang sesuai, dan penyusunan evaluasi pembelajaran. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan atau program pendidikan sudah pasti berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Kurikulum diharapkan dapat menjadi alat untuk mengembangkan kemampuan potensial yang menjadi kemampuan aktual peserta didik serta kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang relatif lama. Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik serta bagaimana peserta didik dalam belajar. Ada 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama psikologi perkembangan dan yang kedua psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu pribadi anak berkenaan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan disamakan dengan ilmu jiwa perkembangan yang di dalamnya dikaji tentang hakikat perkembangan, pentahapan perkembangan anak, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perkembangan individu. Yang semuanya itu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum. Untuk dijadikan landasan dalam mempertimbangkan bobot belajar pada masing-masing tingkatan dan jenjang, serta beban belajar yang mesti diselaraskan dengan tingkat perkembangan psikologi dan kejiwaan peserta didik. Perlu adanya suatu sistem pengembangan kurikulum yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan dari pendidikan dalam mengubah peserta didik, mengubah perilaku peserta didik. Yang kedua, landasan teologis. Nah, dasar teologis adalah dasar yang ditetapkan oleh nilai-nilai yang terdapat di dalam Alkitab, yang merupakan nilai yang kebenarannya mutlak dan universal. Prinsip yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah dijadikan pegangan dasar di dalam sebuah kurikulum. Dari dasar kurikulum inilah yang diaplikasikan di dalam kurikulum pendidikan agama Kristen. Di dalam pengembangan sebuah kurikulum ini berlandaskan pada Pancasila yang pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologis kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak di dalam pengembangan sebuah kurikulum. Mengapa kurikulum harus berlandaskan kepada sosiologis? Karena anak-anak berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan formal maupun informal. Dalam lingkungan masyarakat, diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kekayaan, dan pengembangan masyarakat tersebut. Ada faktor yang mendasari bahwa kebudayaan merupakan bagian penting dalam pengembangan sebuah kurikulum dengan mempertimbangkan yang pertama, individu lahir tidak berbudaya, baik halnya kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Semua itu diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungan budaya, keluarga, masyarakat sekitar, dan sekolah. Oleh karena itu, sekolah mempunyai tugas khusus untuk memberikan pengalaman kepada peserta didik dengan salah satu alat yang disebut dengan kurikulum. Yang kedua, kurikulum pada dasarnya harus mengakomodasikan aspek-aspek sosial dan budaya. Aspek sosiologis ialah yang berkenaan dengan kondisi sosial bermasyarakat yang sangat beragam. Aspek kebudayaan, yaitu kurikulum sebagai alat, harus berimplikasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermuatan kebudayaan yang bersifat umum seperti nilai-nilai, sikap, pengetahuan, dan kecakapan. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri seperti televisi, radio, video, komputer, dan peralatan lainnya. Penggunaan alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan, apalagi di saat perkembangan produk teknologi komunikasi yang semakin canggih, menuntut pengetahuan dan keterampilan serta kecakapan yang memadai dari para guru dan pelaksanaan pendidikan lainnya. Mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencangkup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Secara tidak langsung menuntut dunia pendidikan untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang dihadapi karena pengaruh dari iptek serta perkembangan iptek dimanfaatkan untuk memecahkan masalah dalam pendidikan. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.